Melanjutkan chapter sebelumnya, di mana Gunko tiba-tiba muncul dan menaiki kapal. Lantas kedatangan Gunko yang secara tiba-tiba membuat Usopp, Jinbe, Nami, Brook, dan juga Solon pun terkejut. Karena tidak mengenal sosok asing yang muncul di hadapan mereka, dengan raut wajah tegang, mereka pun bertanya kepada Gunko, siapa sebenarnya dirinya, dan apakah dia adalah seorang penyusup bangsa manusia yang sedang dicari oleh semua raksasa Elbap. Lalu apakah dia juga yang sudah melukai dua penjaga raksasa kastil Aurus sebelumnya dan menculik anak-anak Elbap? Mendengar pertanyaan tersebut, Gunko pun menatap mereka dengan tajam, lalu mengaku bahwa mereka adalah dewa. Sontak jawaban tersebut membuat Usopp tidak percaya. Dengan kekonyolannya, Usopp pun menuding bahwa Gunko hanya mengaku-ngaku sebagai sosok dewa. Lalu Usopp pun membandingkan Gunko dengan sosok seperti Enel atau Celestial Dragon. Lalu di sisi lain ada Nami yang kesal karena ia masih tidak mengetahui tujuan Gunko menculik anak-anak Elbap. Dengan berteriak Nami pun berkata, apa yang dilakukan sosok dewa sepertimu dengan anak-anak Elbap? Melihat itu Colon pun ikut berkata, asal tahu saja mereka semua adalah teman-temanku. Kemana kau akan membawa mereka? Cepat kembalikan mereka semua. Merasa tersudutkan oleh perkataan Colon, dengan tatapan dingin, Gunko pun menyuruh Colon untuk diam. Lalu ia juga menambahkan bahwasanya pada awalnya mereka ingin menculik anak-anak Elbap dengan cara yang paling mudah. Namun dikarenakan ukurannya yang terlalu besar, Gunko dan yang lainnya pun membuat anak-anak Elbap berjalan sendiri di atas rute yang sudah ditetapkan menuju Tanah Suci. Mendengar perkataan Gunko yang menyebutkan Tanah Suci, Nami kaget, lalu ia pun berkata, Tanah Suci, maksudmu Marigoas? Di sisi lain, Jinbe yang menekankan bahwasanya Gunko merupakan salah satu anggota Celestial Dragon, dan Usopp yang panik mendengar penjelasan Jinbe tersebut. Sementara Brook yang sedang berasumsi bahwa semua kejadian yang terjadi di Elbap merupakan ulah dari para kesatria dewa. Mendengar semua tudingan tersebut, Gunko pun membenarkan sembari bersiap mengangkat tangannya untuk melancarkan serangan panahnya. Lantas mendengar pengakuan dari Gunko, Usopp pun marah dengan berteriak. Ia pun berkata, berarti anak-anak yang kalian bawa itu akan dijadikan sebagai budak ya? Menghiraukan pertanyaan tersebut, Gunko pun mengarahkan tanda panahnya ke arah Usopp. Sontak hal itu membuat Usopp kaget. Ia pun bertanya tentang tanda panah apakah itu. Melihat Usopp akan diserang, Nami pun tidak tinggal diam. Lalu ia memanggil Zeus dan bersiap menyerang Gunko. Seketika, Zeus pun berubah menjadi bentuk hiu yang diselimuti petir dan melaju menyerang ke arah Gunko. Melihat serangan yang menuju ke arahnya, dengan santai, Gunko pun membelokkan arah serangan tersebut. Lantas serangan tadi pun berbalik arah menyerang Nami. Dengan tatapan dingin Gunko pun berkata, suatu hari nanti dunia ini akan lenyap begitu saja tanpa ada yang menduganya. Setidaknya begitulah seharusnya. Di sisi lain Zeus yang tidak bisa mengendalikan arahnya, ia pun meminta Nami untuk berlari. Dan serangan Zeus pun telak mengenai Nami. Melihat ulahnya Zeus pun menangis dan meminta maaf kepada Nami. Namun anggapan Zeus pun sirna karena ternyata serangannya malah mengenai Brook bukan Nami. Sontak hal tersebut membuat Zeus merasa lega. Melihat Nami yang diserang, Usopp pun marah dan ia pun mengarahkan serangannya terhadap Gunko. Sembari menyerang Gunko, ia pun berteriak, jangan kira kami akan takut pada kalian, Celestial Dragon keparat. Serangan Usopp pun telak mengenai Gunko. Terkena serangan dari Usopp, tubuh Gunko pun berlahan hancur. Dan Usopp meminta maaf akan serangannya tersebut. Di sisi lain, Colon yang melihatnya pun ikut menyalahkan Usopp. Colon beranggapan Usopp terlalu kejam karena menyerang Gunko sampai membuat tubuh Gunko hancur. Namun beberapa saat kemudian, tubuh Gunko yang hancur berlahan pulih dan kembali menjadi satu kesatuan tubuh utuh. Sontak hal tersebut membuat Usopp, Nami tercengang.
Di tengah kepulihannya, Gunko kembali menatap mereka. Ia pun berkata, "Kalau sudah begini, aku tidak akan menahan diri lagi." Lalu memperlihatkan Gunko yang sudah pulih sepenuhnya dan bersiap melancarkan serangannya terhadap Usopp. Melihat hal tersebut, Jinbe dan Brook pun sudah siap mengambil alih untuk kembali melawan Gunko. Dengan Jinbe yang sudah bersiap dengan kuda-kudanya dan Brook yang sudah mengangkat pedangnya. Menghiraukan semuanya, Gunko kembali berkata, "Semua sudah hampir dimulai. Sebuah perang besar yang melanda seluruh dunia akan segera terjadi. Saat perang itu terjadi, kira-kira pada siapakah bangsa raksasa akan berpihak? Jawabannya tentu akan sangat berpengaruh pada peperangan tersebut." Menyikapi pernyataan Gunko, Nami pun berseru bahwasanya tidak mungkin terjadi peperangan di seluruh dunia. Sementara itu, Jinbe juga geram. Lalu ia pun berkata, "Jadi, kalian ingin menguasai Elpah sebagai langkah persiapan hal itu, dan kalian melakukannya dengan cara menyandra anak-anak. Dasar pengecut." Menghiraukan cacian Nami dan Jinbe, Gunko pun kembali bersiap melancarkan serangan sembari berkata, "Aku melakukannya karena itu adalah tugasku, tapi sepertinya memang sia-sia. Padahal nyawa beberapa anak tidak ada bedanya dengan sampah. Aku sama sekali tidak paham dengan konsep Sandera yang kalian maksud." Mendengar omongan Gunko, Colon pun marah, lantas ia pun mengangkat pedangnya dengan maksud menyerang Gunko. Namun, Colon pun terserang oleh panah Gunko. Lantas hal tersebut membuat Jinbe dan Brook pun melancarkan serangannya terhadap Gunko. Namun lagi-lagi Gunko dapat mengatasi serangan mereka berdua. Di sisi lain, Nami mengangkat tongkatnya dan bersiap membantu Jinbe dan Brook. Menyadari hal tersebut, Gunko pun menendang Nami. Tidak tinggal diam, Usopp juga membantu mereka menyerang Gunko. Namun serangan Usopp juga berhasil dihindari oleh Gunko. Sembari menghindar, Gunko meluncur ke arah Usopp dan berhasil mendaratkan kakinya di wajah Usopp. Setelah Gunko berhasil mengalahkan mereka, ia pun menghubungi Killingham melalui Denden Mushi dan menanyakan situasi serta kesiapan Killingham. Gunko pun mengatakan bahwa sarana komunikasi di Elbap sangat minim. Oleh sebab itu, Gunko merasa hal itu sangat merepotkan. Lalu ia pun berpendapat sepertinya setiap lokasi penting di masing-masing desa memiliki sebuah alat pemancar sinyal. Di saat yang bersamaan memperlihatkan Killingham yang sedang berada di sekolah Walrus dan sedang menyiksa Pak Guru Kiba dengan cara menghantamkan benda keras ke arah Pak Guru Kiba. Melihat itu, Bu Guru Angge pun berteriak memanggil nama Pak Guru Kiba dan hendak membantunya. Namun, Bu Guru Angge tidak bisa menggerakkan tubuhnya dikarenakan dibuat tak berdaya oleh kekuatan Killingham. Menghiraukan mereka berdua yang sudah tidak berdaya, pandangan Killingham tertuju ke arah benda besar di hadapannya yang merupakan Dengomushi, di mana ia ternyata baru mengetahui bentuk Dengomushi tersebut. Lalu ia pun melanjutkan komunikasinya kepada Somers. Killingham pun meminta Somers untuk berbicara melalui Denden Mushi, karena ia merasa dengan adanya Dengomushi, seharusnya suara Somers terdengar ke seluruh penjuru Elbap. Mendengar itu, Somers pun menjawab oke. Namun, ia meminta waktu sebentar dikarenakan Somers sedang berurusan dengan lawannya, di mana ia menginformasikan bahwa sebentar lagi lawannya akan tumbang. Lalu adegan memperlihatkan Somers yang sedang berhadapan dengan Saul, di mana Saul terlihat sedang terluka parah akibat pertarungannya dengan Somers. Dengan menahan rasa sakit, Saul pun meminta Robin dan Chopper agar tetap bersembunyi di balik rambutnya. Perkataan Saul pun membuat Robin dan Chopper merasa sedih karena mereka merasa tidak bisa berbuat apa-apa dikala Saul sedang terluka parah. Dikarenakan luka-luka yang dideritanya begitu parah, Saul pun sudah mulai terlihat akan ambruk. Namun di sela-sela kesadarannya, Saul masih sempat mempercayakan anak-anak untuk diselamatkan oleh Robin dan Chopper.
Somers yang melihat keadaan Saul pun merasa terpuaskan. Sembari mengangkat kedua tangannya, Somers pun berteriak, "Sekolah, perpustakaan, bisa-bisanya kalian berlagak ingin hidup damai. Kalian itu prajurit tahu? Kalian memiliki kekuatan bengis yang pernah mengguncang dunia ini. Seharusnya kalian menjadi prajurit bayaran kami. Bukankah begitu, Raja Harald?" Setelah menyerukan suaranya agar terdengar ke seluruh penjuru Elbap, Somers pun berkata dalam hati, "Tapi si Harald Keparat itu malah membuat kami kecewa.